Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai fungsi reference pada Microsoft Word. Kelompok 6 sendiri terdiri dari saya, Warnata, yang kedua Muhammad Ali Akbar, yang ketiga Adi Wibawa, dan yang keempat Sirojul. Untuk pembahasan mengenai menu reference akan dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama yaitu Group Table of Contents and Footnotes akan dijelaskan oleh saya, Warnata. Grup kedua Research, Citation, and Bibliography serta Caption akan dijelaskan oleh Muhammad Ali Akbar. Dan yang ketiga Grup Index akan dijelaskan oleh Adi Wibawa. Dan yang keempat Table of Authorities akan dijelaskan oleh Sirojul. Untuk grup Table of Contents adalah ribbon group yang berfungsi untuk membuat daftar isi dari isi dokumen. Dan di sini contohnya saya akan membuat sebuah daftar isi yang di sini belum ada daftar isinya, kosong. Dan untuk membuat daftar isi itu kita harus membuat sebuah heading pada bab-bab yang di sini belum terstruktur. Nah, untuk membuat heading atau alt text sendiri itu adalah perintah untuk menambahkan heading baru pada daftar isi. Untuk contohnya saya di sini akan membuat heading pada bab 1. Dan bab 1 biasanya digunakan adalah level 1. Contoh, ini saya membuat heading level 1 dan otomatis akan membuat heading 1 di sini di tengah. Dan yang kedua, saya akan membuat latar belakang ini menjadi heading 2. Oke, sudah. Saya akan memberikan contoh lagi satu di bab 2. Di sini belum terstruktur, maka saya akan membuat heading yang kedua dengan heading 1 dengan level 1. Dan untuk heading 2 itu adalah pengertian asuransi, saya akan masukkan di sini menjadi level 2. Oke. Di sini fungsi dari alt text adalah membuat heading baru. Nah, setelah kita membuat heading dengan terstruktur dari sebuah dokumen, kita akan membuat sebuah daftar isi. Untuk membuat table of contents atau membuat daftar isi, kita tinggal klik di bagian table of contents, kemudian pilih daftar isi mana yang mau kita masukkan ke dalam dokumen. Contoh di sini saya pakai automatic table. Oke, nah di sini akan langsung ada daftar isi yang tadi kita pilih. Contoh di sini daftar isinya sudah kita buat dengan bab 1 pendahuluan, yang kedua bab pembahasan, dan seterusnya. Nah, untuk konten ini bisa kita ganti menjadi judul, contoh makalah asuransi. Oke. Dan fungsi yang ketiga yaitu update table. Update table ini berfungsi untuk memperbarui bentuk yang daftar isi otomatis atau ikon yang biasanya digunakan secara perubahan dengan cara manual, tidak membutuhkan penyesuaian dari perubahan baru. Contoh di sini saya akan membuat sebuah bab baru yang keempat. Saya akan membuat bab baru sebentar. Nah, oke, saya akan membuat bab baru di tab kosong ini. Contoh bab 4. Bab 4 ini akan saya jadikan sebuah heading level 1. Sebentar, bab 4 akhiran.
Oke, saya sudah membuat bab 4. Dan untuk daftar isi di sini bab 4 tidak terdaftar, dan untuk menambahkannya kita tinggal buat update table. Untuk pilihnya update entry table. Nah, dan otomatis bab 4 akan terisi beserta subjudulnya yaitu akhiran. Selanjutnya di fungsi group footnotes. Group footnotes sendiri adalah sebuah perintah yang berisi sekumpulan fungsi untuk membuat catatan kaki pada margin bawah dokumen. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi dari insert footnote. Insert footnote sendiri adalah icon yang digunakan untuk menyisipkan catatan kaki pada halaman bagian bawah suatu dokumen. Contoh, saya akan membuat sebuah catatan kaki di halaman penutup. Oke, saya akan membuat footnote atau catatan kaki di bagian halaman penutup. Kita tinggal klik, seandainya kita di sini akan membuat catatan kaki di bagian ini, kita insert footnotes, otomatis catatan kaki akan terisi di sini. Dan contoh pembahasan di atas mengenai apa nih? Undang-Undang tahun 1990 usaha perasuransian. Oke, kita akan buat di sini perusahaan usaha perasuransian. Usaha perasuransian. Oke, ini untuk insert footnote atau menambahkan catatan kaki. Seandainya kita mau membuat catatan kaki yang kedua. Untuk catatan kaki yang kedua, kita pilih di baris paragraf ini, kita tinggal klik di akhiran, kita tambahkan insert footnotes, otomatis dia akan membuat footnotes baru. Contoh, kita akan menambahkan nama, perbedaan perusahaan asuransi. Oke. Nah, setelah kita udah buat, selanjutnya kita akan menjelaskan fungsi tentang insert endnote. Insert endnote sendiri itu adalah sebuah icon yang digunakan untuk menambah kutipan sumber serta nama penulis untuk di akhir bab atau halaman. Ketika kita mengklik endnote ini, dia otomatis akan membuat footnote atau catatan kaki di bagian belakang halaman. Contoh, kita akan klik di bagian endnote. Nah, di sini otomatis dia akan beralih ke bagian belakang halaman. Dan endnote sendiri biasanya berisi tentang kutipan, sumber serta nama penulis. Contoh, saya membuat ini kutipan dari detik.com. Kutipan dari detik.com. Nama penulisnya Adi. Oke. Nah, sekarang kita sudah mengetahui fungsi dari insert footnote dan insert endnote. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai next footnote. Next footnote sendiri adalah perintah yang digunakan untuk berpindah ke footnote baru. Contoh, kita akan berpindah ke satu footnote dan footnote selanjutnya dengan cara tinggal ketik next footnote, otomatis dia akan berpindah. Dan ketika kita pilih next endnote, dia akan berada di sini. Ini adalah sebenarnya endnote yang tadi kita masukkan yang ada di bagian bawah sini. Oke. Untuk show notes adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan lokasi catatan footnote atau endnote. Untuk show notes
Ini untuk menampilkan di mana kita meletakkan sebuah footnote atau endnote. Contoh, saya akan melihat sebuah footnote area. Dia ada di bagian mana sih? Nah, otomatis dia akan menunjukkan areanya. Dan ketika saya pilih show endnote, dia langsung akan kepada bagian bawah. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai grup table of contents dan footnotes. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ali Akbar pada bagian research, citation, and bibliography. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ali Akbar akan melanjut pembahasan dari Mas Nata sebelumnya. Di sini saya akan membahas yang ada di menu reference, yaitu untuk grup research, citation, dan bibliography. Oke, di sini saya akan memulai dari menu research. Oke, di menu research ini terdapat satu button ya, cuma button search aja. Fungsi search ini untuk mencari referensi kata melalui search engine. Jadi dalam Word ini kita bisa cari sebuah kata langsung dengan cara di blok. Seperti ini contohnya. Di sini pertama kita akan blok dulu untuk asuransi. Kita blok, lalu kita klik button search-nya. Setelah kita cari, nanti dia akan otomatis muncul semacam search engine ini dari Bing. Nah, di sini nanti kita bisa langsung cari. Bisa kita pilih tipenya, mau yang web, media, help, files, dan this file. Kurang lebih untuk search penggunaannya sama kayak search engine biasa. Jadi itu aja. Lanjut, saya akan membahas ke grup citation dan bibliography. Di sini ada beberapa button. Saya akan mulai dari insert citation ya. Insert citation ini. Nah, di button insert citation ini kalau kita klik, dia akan muncul dua pilihan, add new search dan add new placeholder. Kita akan mulai bahas dari add new search dulu. Oke. Di add new search ini kita membuat sebuah sumber ya. Jadi nantinya akan kita gunakan untuk daftar pustaka. Di sini ada beberapa tipe search atau sumber. Kita bisa pilih berdasarkan tipe apa kita ambil sumbernya. Contoh di sini saya hanya membuat contoh, kita ngambil buat sumber dari buku ya, yang mana autornya adalah contoh di sini James Bond. Lalu untuk judul bukunya anggaplah komputer di tahun 2021, di abad ke-21. Nah, di sini si buku ini tahun berapa dia launchingnya, kita anggaplah 2001. Di sini kotanya anggaplah Jakarta ya. Dan di sini untuk publisher dari si buku anggaplah kita Erlangga ya. Erlangga. Kalau sudah bisa kita oke aja. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya. Ini muncul di sini untuk semacam catatannya ya. Jadi misalkan kita habis mengutip, biasa kita langsung taruh aja. Di sini coba saya pindahin. Sorry. Tadi mana itu? Oke, di sini ya. Oke, di sini anggaplah kita pindahin di belakang sini ya. Jadi ada nih catatannya di belakangnya. Nah, itu untuk tambah add new search. Nah, untuk add new placeholder ini dia sebenarnya cuma tag aja. Jadi untuk pengingat kita aja, misalkan kita lupa ini dikutip dari mana, kita bisa tandain ini pakai add new placeholder. Contoh ini buku warna biru. Dia nggak bisa pakai spasi, buku warna biru. Nah,
nanti dia akan muncul seperti ini placeholder namanya, sama seperti search, cuman bedanya dia belum terdata, dia cuma ditandain aja. Nanti ini bisa kita atur di button selanjutnya, yaitu manage search. Oke, lanjut kita masuk ke button manage search. Nah, di manage search ini kita bisa lihat di sini ada dua list. Pertama master list, kedua current list. Di master list ini list semua yang pernah kita create atau kita cari, maksudnya kalau kita punya search dari luar kita bisa diimport. Oke, lanjut lagi. Jadi kita bisa import. Di sini kita bisa import. Misalkan kita ada search yang lain ya, tapi karena kita nggak ada search, jadi kita hanya punya satu aja. Nah, master list ini dia munculin semua yang pernah kita masukin ya. Sedangkan current list ini yang akan kita gunakan di Word ini. Contoh kayak yang tadi ini kita masih punya apa namanya? Kita masih punya placeholder yang belum di edit. Nah, di sini kita bisa edit. Nah, nanti setelah kita edit sama seperti search. Jadi kita masukin lagi searchnya apa. Kurang lebih gitu. Jadi current list ini untuk yang akan digunakan di Word, sedangkan master list ini yang akan semua list yang kita punya. Kemungkinan nanti di master list ini akan banyak. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada copy, delete, edit, new. Copy ini buat masukin kita untuk masukin master list ke current list. Delete untuk menghapus, edit untuk edit, new kita untuk membuat baru ya, search baru ya, sama kayak yang di button insert citation tadi. Kurang lebih itu untuk search manager. Lalu di sini ada button style. Nah, style ini format style daftar pustaka ya. Jadi ini udah template yang sering dipakai oleh para pengguna, para pembuat karya ilmiah atau makalah. Nah, biasa sih yang saat ini kita gunakan sih format apa ya, APA itu untuk style. Jadi ini nggak terlalu berpengaruh. Nah, bibliografi ini dia untuk membuat daftar pustaka. Jadi search yang pernah kita buat di current list, yang ada di current list itu bisa kita langsung buat. Oke, di sini saya akan memberikan langsung contohnya ya. Oke, sebentar. Oke, di sini saya delete dulu yang udah ada. Nah, di sini kita bisa langsung diklik aja. Lalu kita pilih nih, kita mau apa, bibliografi, reference, worksheet. Ini sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih. Kita bisa langsung diklik aja. Nah, di sini nanti muncul nih. Oke, di sini langsung muncul Bond, buku yang pernah kita buat ya, James Bond. Nah, nanti di sini kita tinggal ubah aja, misalkan namanya daftar pustaka. Nah, ini format yang digunakan ini format APA. Misalkan kita mau ubah nih formatnya jadi Chicago, bisa langsung diklik aja, nanti dia otomatis berubah. Kita balikin lagi ke APA. Nah, sampai di sini aja untuk menu research, citation, and bibliography. Mungkin saya akan mencontohkan satu lagi. Kalau misalkan kita tambahin ya, kita tambahin lagi satu search. Oke, di sini kita tambahin contohnya dari film ya, film. Oke, di sini kita tulis judul filmnya, misalkan Ada Apa Dengan Cinta. Direkturnya misalkan Ridwan Jafar. Tahun filmnya 2020. Oke, di sini udah muncul. Nah, nanti di sini juga akan muncul langsung ya. Setelahnya, kalau udah kita tinggal update aja. Nah, maka akan muncul. Kurang lebih seperti ini untuk penggunaan research, citation, dan bibliografi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Adi. Terima kasih. Baik, saya dengan Adi Wibawa. Di sini saya melanjutkan dari
penjelasan dari Muhammad Ali Akbar, rekan saya. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai menu reference, khususnya di insert caption. Ya, untuk di insert caption sendiri, pertama, ini kita akan membuat tabel terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan. Nah, contoh. Oke, kita membuat tabel terlebih dahulu. Fungsi insert caption adalah pertama, untuk di table kita bisa menamai tabel tersebut. Contoh seperti ini, kita reference, oke, kita blok terlebih dahulu. Kita pilih insert caption. Nah, di sini label, nah, kita pilih table, ya. Nah, ini untuk labelnya kita pilih table, caption pertama di table, labelnya table. Nah, untuk posisi ini bisa di atas atau di bawah untuk penamaannya. Kita contoh posisi di atas terlebih dahulu, oke. Nah, table 1. Nah, mungkin ini bisa di input ya keterangannya atau apa, seperti itu. Selanjutnya, yang untuk kedua, ini kita gambar. Di sini kita bisa menamai keterangan gambar kurang lebihnya ya. Nah, oke, di sini untuk gambar sendiri kita bisa menamai contoh, kita formatnya, kita tata letaknya kita rapikan terlebih dahulu. Nah, oke, contoh, untuk di sini kita blok terlebih dahulu. Kita ke reference, insert caption. Nah, kita pilih new label. Oke, kita buat gambar. Nah, di sini kita bisa membuat gambar terbaru ya dengan nama gambar. Di sini untuk posisi bisa di atas, di bawah. Kita contohkan yang untuk di bawah. Nah, contohnya 1. Di sini ada table 1 dan satunya lagi ada gambar 1. Nah, untuk selanjutnya, nah, kita ke insert table of figure. Nah, insert table of figure ini fungsinya apa? Ini untuk menambah keterangan di daftar isi ya, fungsinya ya teman-teman ya. Di sini kita contoh seperti ini. Nah, untuk form template format, ya kita bisa menyesuaikan mau formal, simple ya kan. Misalkan kita contoh formal, oke, kita pakai nama table di sini. Nah, table 1. Nah, contohnya di sini untuk daftar isinya ya. Selanjutnya kita untuk format mungkin yang kita ambil simple. Nah, kita digambar. Nah, gambar 1. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di insert caption dan insert table of figure sendiri. Nah, selanjutnya untuk cross reference ini yang tadi dijelaskan sebelumnya kurang lebih hampir sama dengan menu insert di sini ya. Seperti itu ya, kurang lebih untuk menambahkan di daftar isi juga dan untuk pengecekan lebih lanjutnya. Oke, mungkin dari saya itu penjelasan dari saya, mungkin di insert caption sendiri. Demikian dari saya, terima kasih, selamat malam. Oke, di sini saya akan menjelaskan pada menu reference. Kita menuju menu reference. Nah, pada menu reference ini terdapat group tool, index, dan table authorities. Di sini ada tool group index di mana ada mark entry. Mark entry ini untuk kita memasukkan kata atau kalimat untuk diberi tanda untuk dimasukkan ke dalam indeks. Nah, insert ini untuk insert index ini untuk menampilkan semua kata-kata yang sudah ditandai. Nah, untuk contohnya kita menggunakan RUPS ini. Pada RUPS ini kita blok, kemudian kita klik mark entry. Nah, di sini ada tombol mark dan mark all, di mana mark ini hanya untuk menandai satu kata. Nah, sedangkan untuk mark all ini itu satu kata untuk di semua halaman. Oke, mari kita
klik untuk mark all. Oke, selesai. Kemudian kita klik close. Nah, ini ada tanda-tanda seperti ini, itu jangan khawatir. Jadi kita bisa menuju ke menu home, kemudian kita klik yang ini untuk show hide. Oke, nah ini bakal hilang. Kemudian kita ke menu reference lagi. Nah, kemudian kita menuju ke page untuk kita meletakkan indeks. Kita tambah lagi kata-katanya untuk seperti KUHD. Kita blok, kemudian kita klik mark entry. Nah, seperti tadi kita bisa mark all. Oke, close. Kemudian untuk ketika tampil seperti ini, kita lakukan lagi pada menu home, kemudian klik untuk tombol show atau or hide ini. Oke, dan kita menuju halaman untuk menaruh indeks yang sudah kita tandai tersebut. Oke, nah di sini kata-kata yang sudah kita tandai, kita klik insert index. Oke, nah di sini yang sudah kita masukkan. Oke, kita klik oke. Nah, di sini yang sudah kita masukkan seperti KUHD dan RUPS akan muncul pada page index ini. Oke, kemudian untuk update index ini untuk mengubah indeks yang ada pada table index ini. Kita bisa blok terlebih dahulu, kemudian bisa update index. Nah, kita di sini bisa menghapus atau menambah. Misal kita menghapus. Nah, oke, selesai. Oke, kemudian untuk selanjutnya kita akan menggunakan mark station yang ada di table authorities. Pada tool group ini kita bisa menandai kalimat ataupun kata atau kutipan. Oke, mari kita tambahkan. Kita menuju ke kalimat yang akan kita berikan. Nah, contohnya ini Bun J 2001. Oke, kemudian kita mark citation. Nah, di sini kita seperti tadi pada mark entry, di sini juga ada tombol mark dan mark all, di mana mark itu untuk hanya satu kalimat, kemudian untuk mark all itu untuk semua kalimat yang ada pada dokumen. Kita klik mark all. Oke, kita close. Nah, kita juga bisa menghilangkan seperti tanda-tanda seperti ini dengan klik home, kemudian klik tombol show or hide ini. Oke. Kemudian kita juga bisa menambahkan Java ini, Java director. Nah, kemudian kita pergi lagi ke menu reference, kemudian kita mark citation lagi. Oke. Nah, untuk saat ini kita klik yang mark, hanya menandai satu. Oke. Kemudian kita close, kemudian kita pergi lagi ke menu home untuk menghilangkan tanda. Kita klik tombol show or hide. Oke. Kemudian kita pergi ke bagian bawah tempat menyimpan table of authorities. Kemudian untuk table authorities, kita klik insert table of authorities untuk menampilkan semua kata atau kalimat yang sudah kita tandai tadi. Oke, kita klik. Oke, kemudian oke.
Nah, di sini kategorinya bisa kita atur. Misalkan ini bisa cache atau status. Nah, oke. Misalkan kita untuk yang dua tadi kita akan dengan other authorities. Oke. Kategorinya kita kategorikan sebagai other authorities. Kita klik OK. Table authorities. Oke. Kita ulang. Ternyata kita bisa insertnya dengan yang all karena kita tadi oke. Nah, ternyata masuknya ke case karena tadi kategorinya saya tidak atur. Dan jika kategorinya kita atur, kita pergi ke ini ya. Kemudian kita kegiatan underwriting akutaria. Di sini kita blok, kemudian mark citation. Nah, di sini kita kategorinya bisa kita ubah, bisa status, bisa other authorities, bisa rules, regulation, dan thesis. Kemudian kita klik other authorities. Nah, kemudian kita mark. Oke, kemudian kita close. Nah, untuk menghilangkan tandanya, kita klik home, kemudian klik tombol show or hide, dan kita menuju ke halaman tempat penyimpanan table of authorities. Oke. Nah, kita ke menu reference, kemudian pada tool group table of authorities kita klik insert table of authorities. Oke, kemudian pada kategorinya kita bisa pilih yang other authorities. Oke, nah, yang tadi kita tandai itu muncul sebagai kategori authorities. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya MC Rojalanam. Selamat malam.